Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi Al-Qur'an secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, Al-Quran memiliki beberapa makna, antara lain, yang pertama, lafaz Al-Quran itu bersifat mahmuz, yaitu lafaz yang terbentuk dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yaitu akar kata qara'a memiliki arti membaca atau bacaan. Adapun qira'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata yang satu dengan kata-kata yang lainnya di dalam Al-Quran menjadi satu ungkapan kalimat yang teratur. Yang kedua, lafaz Al-Quran berasal dari kata Al-Qar'u yang bermakna Al-Jam'u, yaitu kumpulan atau gabungan. Disebut demikian karena Al-Quran merupakan kitab terakhir yang menjadi penyempurna kitab-kitab samawi sebelumnya. Lalu yang ketiga, lafaz Al-Quran terbentuk dari akar kata qarinatun atau qara'in yang berarti pembanding. Dari itulah Al-Quran memiliki makna sebagai pembanding ayat satu dengan ayat lainnya. Dan juga bisa dikatakan Al-Quran merupakan pembanding dengan kitab-kitab Allah lainnya. Selanjutnya, Al-Quran secara istilah adalah Kalamullah Ta'ala al-mu'jiz al-munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahifi al-manqulu ilayna bittawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil fatihati wal-makhtumu bisuratil nasi. Al-Quran secara istilah adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam yang tertulis di dalam mushaf-mushaf lalu dinukil sampai kepada kita secara mutawatir, secara berangsur-angsur, dan jika membacanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kalamullah berarti firman Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran juga bukan perkataan malaikat Jibril alaihissalam. Kalamullah berarti firman Allah semata-mata, atau juga boleh kita sebut dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di surat lain, yaitu di surah At-Takwir ayat 19, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh utusannya yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Itulah dua dalil yang dapat dijadikan bukti bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan bukan pula perkataan malaikat Jibril alaihissalam. Membaca Al-Quran memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap huruf yang dibaca oleh para pembaca mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan. Dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Allah mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Demikianlah kita bahas tentang definisi Al-Quran secara bahasa dan istilah. Semoga bermanfaat dan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.